Kalau saya sebut satu nama, Nusa Kambangan, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Penjara super ketat kan? Tempatnya para kriminal paling berbahaya. Tapi tahu nggak kalau nama aslinya itu justru berarti Pulau Bunga-Bunga? Nah loh, jadi mana wajah asli Nusa Kambangan? Pulau penjara yang sangar atau surga tersembunyi yang indah? Yuk kita bedah bareng-bareng misteri pulau ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling bikin penasaran. Gimana ceritanya sebuah pulau bisa dapat julukan Pulau Kematian? Serem banget kan? Julukan inilah yang akan jadi benang merah kita. Kita akan telusuri sejarah kelamnya, sampai nanti kita temukan sisi lainnya yang mungkin sama sekali nggak pernah Anda duga. Pertama-tama, kita nggak bisa lari dari identitasnya yang paling ikonik. Nusa Kambangan itu ya benteng penjara dengan keamanan maksimum. Bisa dibilang ini Alcatraz versi Indonesia. Tapi gimana sih ceritanya pulau ini bisa jadi seperti itu? Perjalanannya ternyata panjang. Awalnya, di tahun 1836, fungsinya cuma buat benteng pertahanan Belanda dari bajak laut. Tapi takdir pulau ini berbelok tajam di tahun 1905, saat statusnya resmi jadi koloni tahanan. 3 tahun kemudian, 1908, Lapas Permisan berdiri. Sejak saat itu, citra Nusa Kambangan sebagai pulau penjara makin nempel. Bahkan sempat jadi tempat tahanan politik sebelum akhirnya sedikit dibuka buat wisata di tahun 96. Oke, dari sejarah kita lompat ke masa kini. Gimana sih cara kerja benteng modern ini? Jadi, sistem keamanan di Nusa Kambangan ini bukan kaleng-kaleng. Semuanya dirancang berlapis-lapis untuk memastikan para napi paling berisiko ini terisolasi total, baik dari dunia luar maupun dari sesama mereka. Nah, yang menarik di sini adalah betapa kontrasnya sistem ini. Ada 4 level keamanan. Di level paling atas, super maksimum. Prinsipnya, 1 orang, 1 sel. Keluar sel cuma sejam sehari. Tapi coba lihat di level paling bawah, minimum. Mereka bisa tinggal di asrama dan ikut program pertanian. Bedanya kayak langit dan bumi kan? Dan ini dia nih, jantung dari sistem keamanannya, doktrin 1 orang, 1 sel. Konsep ini jadi andalan buat napi berisiko tinggi. Tujuannya cuma satu, memutus total rantai komando dan komunikasi, terutama buat para gembong narkoba dan teroris. Simple, tapi sangat krusial. Dan harus diakui, sistem ini efektif. Angka kekerasan antar napi turun drastis, nyaris 0. Tapi keberhasilan ini ada harganya. Isolasi total seperti ini ternyata bisa memicu tekanan psikologis yang luar biasa berat. Dan sayangnya, beberapa studi menunjukkan ini bisa berujung pada tindakan menyakiti diri sendiri. Jadi, citra Nusa Kambangan sebagai benteng penjara udah kuat banget. Tapi masih ada satu hal lagi. Satu aspek terakhir yang akhirnya memberi pulau ini julukan yang paling mengerikan itu. Dan inilah jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Nusa Kambangan adalah lokasi dilaksanakannya eksekusi mati di Indonesia. Nama-nama besar seperti para pelaku bom Bali hingga anggota Bali 9 mengakhiri hidup mereka di sini. Sebuah fakta yang mau tidak mau menyegel reputasi pulau ini sebagai pulau kematian. Cukup kelam ya ceritanya, tapi tahan dulu. Kalau Anda pikir cerita Nusa Kambangan cuma sebatas penjara dan eksekusi, Anda keliru. Justru cerita yang sesungguhnya baru akan kita mulai. Mari kita balik halamannya. Oke, sekarang kita putar balik 180 derajat. Siap-siap lihat sisi lain Nusa Kambangan yang mungkin nggak pernah Anda bayangkan. Karena di balik semua tembok penjara itu tersembunyi sebuah cagar alam yang luar biasa indahnya. Dan keindahan ini bukan kebetulan. Secara geologi, pulau ini tuh unik banget, campuran endapan aluvial dan batu kapur purba. Hasilnya, lanskap yang sangat beragam. Ada hutan mangrove, pantai berpasir, sampai hutan di perbukitan kapur. Bayangin, 5 ekosistem yang berbeda hidup berdampingan di satu pulau kecil. Dan isinya, wah, ini dia harta karunnya. Di sini ada pohon pelalar yang endemik. Artinya cuma tumbuh di pulau ini dan gak ada lagi di tempat lain di dunia. Ada juga bunga Wijaya Kusuma yang legendaris itu. Bahkan satwa langka seperti macan tutul Jawa dan lutung Jawa masih bebas berkeliaran. Ini adalah surga ekologis yang sesungguhnya. Ngomong-ngomong soal Wijaya Kusuma, ternyata nama Nusa Kambangan itu sendiri sama sekali nggak ada hubungannya dengan penjara loh. Asal-usulnya justru dari sebuah legenda kuno yang sangat indah. Jadi, Alkisah, ada seorang raja sakti bernama Prabu Aji Pramosa. Beliau ini bertarung sengit melawan seekor naga raksasa.
Singkat cerita, setelah naga itu kalah, terjadi keajaiban. Sang naga berubah wujud menjadi seorang putri yang cantik jelita. Sebagai tanda terima kasih, sang putri memberikan bunga Wijaya Kusuma kepada sang prabu. Dan di momen inilah nama pulau ini lahir, Nusa, yang artinya pulau, dan kembangan dari bunga yang diserahkan. Jadi, Nusa Kembangan, Pulau Bunga-Bunga. Ironis banget ya, kalau kita bandingkan dengan reputasinya sekarang. Oke, jadi sekarang kita punya dua cerita yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ada penjara yang suram, di sisi lain ada surga alam yang penuh mitos. Nah, disinilah kedua wajah Nusa Kambangan ini berhadapan langsung untuk menentukan nasibnya di masa depan. Dan ini dia dilema utamanya. Di satu sisi, pemerintah daerah di Cilacap melihat potensi ekonomi dari keindahan alamnya dan mau mengembangkan pariwisata. Tapi, di sisi lain, pemerintah pusat justru punya rencana sebaliknya, memperkuat fungsi penjara dengan membangun mega prison untuk 5.000 napi. Dua visi yang sama sekali berbeda untuk satu pulau yang sama. Jadi, pertanyaannya sekarang, takdir seperti apa yang menanti Nusa Kambangan? Apakah ia akan selamanya terkunci dalam citra pulau kematian, atau justru suatu saat nanti bisa mekar kembali menjadi pulau bunga sesuai nama aslinya? Jawabannya, mungkin masih jadi misteri yang akan terungkap di masa depan. Semua informasi yang kita bahas kali ini kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya untuk memberikan gambaran yang utuh buat Anda. Terima kasih sudah menemani kami menyelami dua sisi Nusa Kambangan.